Di saat orang lain flexing kekayaan dari modal bisnis yang kecil sampai ke miliaran, lo cuma jadi penonton doang di sosial media. Dan lo masih bertanya, kapan ya gue bisa kayak begitu? Udah gak ada waktu lagi deh, lo jadi penonton. Udah waktunya lo sekarang ngambil sikap dan ngambil langkah. Gue bakal bagiin tips gimana sih caranya dengan modal terkecil. Anggap aja lo punya duit 500.000 sampai sejuta rupiah. Sampai bisa lo dapetin minimalnya per bulan itu 5 jutaan atau sampai 10 jutaan. Frameworknya bakal gue coba tuangin di sini berdasarkan pengalaman gue waktu bangun bisnis urban farming di sosial media di tahun 2016 yang lalu ya guys. Gue udah siapin iPad-nya, gue coba tuangin step by step, one by one. Dan semoga aja dengan pengalaman gue sekarang belajar digital marketing, kemudian sekolah bisnis dan sebagainya, gue belajar banyak hal di sosial media dan gue mendatangkan insight dan gue pengen bagiin buat lo semua yang ngerasa sekarang gue udah bangun bisnis tapi gue ternyata stuck di situ gitu. Gue udah cobain di TikTok lah, gue cobain di Shopee lah, tapi ternyata penghasilan gue masih gini-gini aja. Nah, ini mudah-mudahan jadi insight buat lo semua dan semoga aja konten bermanfaat. So don't go anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini gue bakal bagiin beberapa hal yang sangat menarik sekali karena setelah gue riset dan banyak hal gue ngerasa ini sebenarnya momen yang tepat ketika lo mau bangun bisnis. Jadi sebenarnya lu nggak perlu terpatok dengan nilai yang besar dan kalau bisa sih gua saranin lu jangan pinjam duit ke bank or ke pinjol. Karena itu hanya kan bakalan nambah beban lo doang. Karena yang jelas buat lo bangun bisnis ada hal yang sangat penting yaitu ketenangan. Oke, gua nggak banyak buang-buang waktu lo lagi, gua langsung aja kita masuk breakdown ke iPad yang ini. Oke guys, gue bakal bagiin gimana sih caranya gue bangun bisnis dulu ketika bermain di urban farming. Jadi dulu gua dapetin pot hidroponik itu dari Bandung, modalnya HPP-nya di Rp125. Nah, Rp125 ini gua ambil yang namanya research. Jadi gua research dulu di e-commerce dulu cuman ada 2 ya. Sorry 3, Bukalapak, Tokopedia dan juga Shopee. Nah, di Tokopedia orang itu jual rata-rata di harga 250 sampai 350. Nah, gua jual di tengah-tengah mereka yaitu berapa? 225. Ngancurin harga ya. Di sini gue dapat margin 100 perak ya. Nah, ini kalau dulu perbedaannya gue dapetin apa namanya customer dari e-commerce itu gampang banget, modalnya murah. Nah, kalau sekarang lu gimana caranya? Nah, kalau seandainya harga saat ini sampai Bandung itu adalah Rp350 dan setelah gua riset di e-commerce itu harganya adalah Rp500. Ini kan untung lu 150 itu kotor, teman-teman ya, 150 itu kotor. Akan dipotong biaya platform kalau nggak salah tuh sekarang di 8% ya teman-teman ya. Jadi ya lu sekitar dapat 110 atau 100 ya segituan lah ya kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, untuk ngurangin ini semua, lo bisa mulai ambil. Nah, jadi kita nggak main iklan dulu tuh guys. Lo mau arahin ke TikTok, lo mau arahin ke Tokopedia, lo mau arahin ke Shopee, terserah. Itu adalah strategi lo. Kita kecilin lagi. Jadi step pertama, ketika lo udah dapat produk, di sini produk, lo research target market, berarti research needs. Untuk di mana ini? Lo lihat di IG dan kemudian lihat di TikTok. Nah, apa sih tujuannya kita research audience di TikTok dan juga di IG? Yang pertama, IG dia punya loyal audience. Untuk TikTok dia punya exposure yang cukup tinggi. Nah, jadi ini bisa lu kombinasikan ya. Jadi kita nggak main iklan dan yang paling utama adalah lo siapin yang namanya landing page. Sementara ini kalau gua rasa buat orang-orang yang belum percaya sama lu bisa arahin si LP ini masuk ke e-commerce. Nah, tapi di LP itu lu sertain juga yang namanya nomor WA gitu ya guys. Jadi lo bikin semenarik mungkin landing page-nya seperti apa, lu coba manfaatin yang namanya artificial intelligence supaya apa? Supaya lo bisa em, apa ya, men-trigger konsumen untuk mau beli. Nah, terus gimana nih Kang cara gue misalnya supaya bisa dapetin organik? Kan gue harus bangun dari 0 follower nih Kang nih. Ya oke. Problemnya adalah yang pasti di IG itu agak susah dapetin traffic karena memang harus sangat spesifik sekali. Nah, lo mulai bikin konten. Nah, di sini ya teman-teman ya, bikin konten seputar
urban farming, teman-teman ya, seputar urban farming. Nah, biasanya apa aja sih seputar urban farming? Ya biasanya kan misalnya lo punya lahan sekitar 1 kali 2 meter dan nggak kepake. Lo bisa, nah gini ya, lo bisa tanam sayuran. Sayuran seperti apa? Misalnya jenisnya kangkung, kemudian juga jenisnya bayam. Terus kan nanti orang tanya tuh, supaya misalnya bagus hasilnya itu harus gimana? Berarti lo bakal bicara yang namanya ada nutrisi, karena hidroponik ini ada nutrisi ya teman-teman ya. Nah, nutrisi ini lo harus tahu. Kalau misalnya yang bagus tuh apa sih mereknya, kan dulu banyak ya, ada Pak Tan Hydrofarm, ada juga apa ya, AB Mix mereknya apa gitu, gue lupa hasilnya. Nah, di situ lo bikin seputar ini. Lo mulai bikin dari mulai cara pembibitan, di sini ada rockwool, bisa itu lo pakai rockwool, terus misalnya lagi lo pakai sekam, lo pakai apa, tapi rata-rata orang kalau pakai hidroponik biasanya sih enak pakai rockwool ya, tinggal tanam doang. Atau misalnya pakai hydroton juga boleh. Kenapa lo tawarin atau lo bikin konten dengan rockwool misalnya hydroton ya teman-teman ya? Karena ini bakal jadi peluang lo juga. Nah, nanti lo bikin range dari 1 sampai 3 bulan, ini gimana nih viewsnya? Kalau viewsnya bagus, lo coba yang ke e-commerce lo kurangin. Kalau seandainya mereka udah percaya sama lo, lebih arahin direct to WA. Dan lo juga bikin yang namanya email marketing ya guys di sini. Nanti lo bisa bikin promo-promo, lo pokoknya bikin deh copywriting kayak gimana. Nanti gue bakal bahas di satu apa namanya konten tersendiri. Ini adalah hanya strategi aja. Nah, berarti target lu udah sampai 3 bulan ini, berarti kan lo stuck nih di misalnya dana lu yang tersendat dari modal. Anggap tadi berapa modalnya, kita lihat dulu, sorry guys, gue lupa. Oke, 350.000 ya guys ya, 350.000. Nah, berarti dari range ini lo harus berpikir gimana caranya lo bisa menghasilkan omset di 700.000. Oke guys, seperti itu. Nah, dari 700.000 ini lu jangan dulu ambil untuk iklan atau iseng gatel atau apa, lo tetap lihat dulu nih pasarnya gimana. Lo bisa bahas lagi yang namanya tips memilih pot hidroponik. Misalnya biji plastiknya nih kodenya berapa? Kan karena kalau untuk hidroponik itu ada apa namanya grade bahan ya, ada grade bahannya, misalnya yang food grade kode biji plastiknya nomor sekian gitu ya, pengalaman gua dulu gitu. Nah, kalau udah misalnya lo terbangun trust-nya, gua rasa kalau untuk bangun di urban farming karena untuk penghobi itu lebih gampang dapetin views daripada gua belajar istilahnya bersaing dengan kreator-kreator produk digital yang udah lebih banyak. Gua bakalan apa namanya banyak bahas yang kayak beginian. Nah, untuk biasanya teman-teman ya, lo bisa lihat perkembangan akun dari 1 sampai 3 bulan. Nanti lo coba bikin penjelasan-penjelasan di apa namanya di landing page yang lo bikin, mulai dari pot hidroponik itu bahannya plastiknya PA berapa, kemudian AB mixnya itu pH-nya berapa, kemudian rockwool-nya pakai apa ya. Jadi jangan pakai rockwool yang buat peredam tuh, beda lagi. Lu bisa pakai rockwool quality line ya guys. Nah, rockwool quality line ini nanti lo jelasin kenapa sih rockwool quality line, karena dia food grade. Nah, kemudian misalnya lo maunya pakai hydroton gitu, hydroton karena dia nyimpan air lebih lama dan nggak harus apa namanya, nggak harus kotor gitu, nggak harus gatal-gatal ya. Nah, lo bikin juga penjelasan kenapa pakai hydroton. Jadi orang tuh tahu bahwa bisnis lu lebih ke arah sana, dan pada akhirnya mereka akan ngerti, oh ternyata lu tuh expert di bidang itu. Nah, setelah itu dari 700.000 ini lo coba masukin yang namanya AB mix atau pupuk ini sendiri. Nah, misalnya lu udah nyetok 1.000, lu 3 bulan habisnya. No big deal, karena itu adalah bisnis, proses yang harus lu jalanin. Berarti di bulan keempat lo bisa nyetok yang namanya pot. Nah, dengan yang urgent itu adalah biasanya mereka suka nanya bibit. Nah, bibit plus media tanam. Ya, gitu ya, media tanam. Nah, di sini lo bisa bikin paket bundling. Bundling lagi, paket bundling ya, guys. Nah, gitu. Nah, lamun misalnya nih ada WA masuk jadi gua baca. Nah, lamun misalnya lu semua udah ngerti bikin bundlingan, misalnya nih bundling per 100 pieces untuk pemula. Nah, misalnya untuk 100 pieces berarti kalau kita ambil harga berarti kan modal di 3.500, lo bisa jual di harga misalnya 5.000
plus bibit nih, misalnya kan harganya itu kalau nggak salah per 1000 pieces itu dulu gue beli di Pak Tani, Hydro Farm itu sekitar 25.000, isinya banyak banget bibitnya. Lo bisa bikin yang plastik on-onan, karena kan untuk satu pot itu kurang lebih 6. Nah, berarti kalau 100 berarti kan 600 gitu ya, guys. Nah, 600 anggap aja berarti 25.000 bisa jadi misalnya anggap 20 pack gitu ya. Ya tinggal lo bagi sendirilah. Misalnya segitu ya. Mending gue bagi deh. Jadi 25.000 dibagi 20 pack. Bisa jadi 25.000 dibagi 26 pack berarti sekitar 1.250 ya, teman-teman ya. Lo jual anggap aja 2.000 di sini. Nah, untuk media tanam ini yang menariknya. Untuk rock wool quilty lain kalau lo potong-potong jadi kecil-kecil itu jatuhnya lebih murah banget, guys. Jatuhnya kalau 4 kali 4 atau 2 kali 2 cm lu bisa dapetin harga pokoknya itu sekitar 100 perak. Nah, lo bisa jual misalnya sebanyak 100 piece itu misalnya 5.000 ya, guys ya. Berarti di sini lo jual misalnya gitu ya 25.000 tanpa dengan si potnya itu sendiri atau media rendamnya itu sendiri, karena biasanya ini harus ada medianya ya, media rendamnya seperti itu. Nah, lo bikin di sini. Nah, ini bisa jadi peluang. Kalau misalnya 100 lo anggap aja pesanannya itu di bulan keempat lu dapat pesanan bundling itu kalau misalnya 100 piece berarti sorry 1.000 pieces. Nah, ini ya teman-teman ya, berarti kan lo berhasil ngejual ini sebanyak kurang lebih 10 paket ya, 10 paket. Nah, ini lu bisa lebih menguntungkan 25.000 dikali 100, guys. Gitu ya, ada berapa nih? Gitu. Jadi tinggal oh sorry, kali ya 100 paket ya. Tinggal dikali-kali aja deh, ini salah hitungan gua. Nah, jadi misalnya dari sini lu bisa naik ke angka 1.500.000. Nah, ketika lu udah naik ke 1.500.000 misalnya, lu lihat lagi apa aja sih yang mereka butuhin. Biasanya hidroponik itu akan butuh yang namanya bejana. Satu bejana, kemudian 2 bibit, kemudian media tanam, kemudian juga pot udah jelas. Lalu lu tawarin juga yang namanya sistem, yaitu sistem yang misalnya NFT dan DFT. Nah, untuk NFT ini biasanya dibutuhkan untuk apa? Untuk kantoran yang misalnya mereka nggak mau capek tuh. Nah, menariknya adalah ketika lo bikin jasa NFT, lu bisa jual di sini tanpa modal sama sekali karena lo istilahnya muterin DP mereka. Jadi kalau gua dulu jualan NFT ini harus full payment di muka dengan alasan ada beberapa produk yang ini nih yang harus dibeli secara cash gitu. Nah, makanya trust ini penting ketika lu bermain di sosial media. Jadi setiap lo dapetin keuntungan misalnya naik ke 40%, lo harus nambah produk gitu ya, guys. Jadi itu berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari riset konten, guys. Jadi konten ini misalnya ya, eh ini konten cara bertanam, ini konten review media tanam, ini konten apa namanya promosi paket bundling ya, guys ya. Lo lihat misalnya di sini yang lebih banyak mana nih? Kalau misalnya ternyata lebih banyak di sini berarti lo bisa pertahankan ini. Nah, nanti di sini lo analisis kira-kira produk yang best selling tuh yang mana. Misalnya produk best selling itu ada di paket media tanam nih ya gitu di sini. Nah, ternyata ketika lo bikin konten NFT ya jadi media apa namanya cara bertanam hidroponik dengan sistem pengaliran ya. Jadi air yang mengalir dari atas diputerin terus dengan menggunakan pompa akuarium. Jadi bentuknya nanti begini, guys. Nah, gitu ya. Jadi ini disedot lagi ke atas terus saja muter seperti itu. Nah, kalau misalnya ini juga bagus pasarnya, berarti lo ada potensi kemungkinan dapetin keuntungan tuh sangat lumayan sekali. Nah, berarti intinya di 6 bulan pertama, oke, kita bicara lagi mengenai proses. 6 bulan pertama dari 500.000 ini ya, guys, si anunya, si grafiknya di sini ini kan bulan pertama. Ini bulan ketiga lo dapetin 1,5 pertama untuk nambah produk. Nah, di sini lo bisa dapetin 6 bulan 5 juta pertama. Nah, ini kalau misalnya lo lihat 3 bulan sampai 9 bulan ini stabil, lo bisa ambil manuver, yaitu lo bisa mulai coba beriklan gitu ya. Tetapi di samping itu lo udah punya keuntungan tuh. Ketika lo bikin yang namanya landing page
ya kan, lo bikin email, di sini, berarti lo punya data audiens, ya gitu ya. Lo bisa manfaatin namanya email marketing, teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk email marketing, kemudian juga untuk teknisnya nanti bakal gua bahas juga di satu konten khusus buat lo yang mau bangun bisnis. Nah, cara gue dulu seperti itu, guys. Karena dulu gue belum pernah bikin konten, jadi belum ada juga video seperti ini. Gue cuman bikin video di Facebook gue aja. Jadi Facebook itu isinya semua mengenai hidroponik. Nah, di posisi ini lo udah harus bikin yang namanya community. Lo bisa bikin di Facebook. Facebook itu bagus banget untuk bangun interaksi dan juga bangun community. Lo bikin yang namanya grup urban farming. Gitu ya guys. Di sini lo bisa isi konten-konten tips dan tips. Karena teman-teman semua, lo mesti tahu untuk bisnis urban farming ini menguntungkan sekali. Seandainya lo pun sambil bertanam, si hasil urban farming ini contoh lu bisa nanemin, misalnya lu bisa kolektif orang-orang yang nanam sayuran itu, misalnya ada satu RT ada 30 rumah, berapa dapatnya tuh berapa ons atau berapa kilo. Ini departemen store itu untuk tanaman organik dulu, gue masih ingat tahun 2015 tuh untuk bayam diterima Rp7.000. Nah, dengan HPP-nya itu sebesar Rp3.500. Jadi kalau lu jualan nggak hanya produknya doang, lu bisa lihat potensi hasilnya bisa lo kolektifin, lo bisa kerjasama dengan satu daerah. Misalnya lo kuasain satu daerah, di daerah lo misalnya lo bisa pegang satu kelurahan, anggap aja satu kelurahan itu jumlahnya 400 kakak. Nah, dari 400 kakak ini lo bisa ambil 50%-nya, berarti sekitar 200 kakak. Nah, di sini lo kan lumayan, satu kakak misalnya nanam per 500 pot. Nah, berarti kan udah berapa? Berarti 500 pot kali ini udah 10.000 pot ya yang lu bisa ini. Nah, sambil lu nawarin ke sini, lu bangun connection dengan mana? Dengan departemen store lah atau dengan orang-orang yang mau nerima sayuran organik ya, guys. Jadi ketika lu bangun bisnis, poin utamanya adalah lo bisa ngelihat berbagai jenis peluang. Kalau di hidroponik, peluangnya itu adalah yang pertama, untuk jasanya di sini lo bisa ambil margin cukup gede banget. Lo bisa ambil margin di sini 60% ya. Kalau untuk produk seperti media dan sebagainya udah kepatok lah ya, udah tahu, udah pasti ngambil kurang lebih sekitar di 20 sampai 30% ya guys, seperti itu. Nah, untuk potensi jualan, nah tanaman organiknya ini yang enaknya kalau bisa distribute ke orang-orang yang membutuhkan, lo bikin konten lagi di situ, karena sekarang eranya konten, itu akan lebih enak banget. Nah, berarti di setahun pertama ini ada kemungkinan besar lo bisa dapat 2 digit pertama. Nah, 2 digit pertama ini berarti kan ini adalah perkembangan bisnis lo, tapi jangan lupa lo di sini harus namanya punya 2, mentalnya harus kuat dan yang kedua strateginya harus oke. Nah, makanya lo bangun persona sebagus mungkin dan ini adalah cara gua kalau harus kembali ke masa lalu dengan modal 500.000, gua bakalan lakuin hal ini karena yang jelas zaman sekarang eranya sosial media dan intinya bisnis apapun lamun cek akang mah tina sajadah tapi ka haram jadah teh ya babari gitunya teman-temannya. Jadi kalau misalnya ada yang mau lu bahas, lo pengen apa namanya, bisnis apa sih Kang yang menguntungkan saat ini? Semua bisnis menguntungkan, tapi yang jelas kita bangun strateginya, lo boleh drop di kolom komentar. Gue insya Allah bakal coba tuangin ide-ide gua dan buat lo semua yang mau berkembang, mau dapetin side hustle, semoga aja bisa ngebantu lo semua dan see you next video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.